Pemirsa, curhatan seorang wanita asal Sleman, Yogyakarta viral di media sosial lantaran menyebut sang suami ditetapkan sebagai tersangka usai mengejar 2 jambret hingga keduanya menabrak tembok dan tewas. Sang suami dijadikan tersangka oleh polisi lantaran dianggap lalai ketika mengendarai mobil. Video amatir menunjukkan kondisi 2 orang jambret yang tewas usai menabrak tembok di tepi Jalan Laksda Adi Sucipto, Depok, Sleman, Yogyakarta. 2 jambret ini sebelumnya sempat mengambil tas milik Arsita Minaya, warga Kalasan, Sleman, ketika mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Sang suami Hogi Minaya yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya berupaya mengejar kedua jambret ini. Aksi kejar-kejaran antara jambret dan Hogi pun terjadi. Hingga di lokasi kejadian, jambret kehilangan kendali atas sepeda motornya hingga naik ke trotoar dan menabrak dinding pagar. Kedua jambret terpental ke badan jalan. Salah seorang jambret bahkan kedapatan masih menggenggam pisau cutter yang mereka gunakan untuk beraksi. Meski menganggap membela diri dan mengambil barang miliknya, Hogi kini justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai ketika mengendarai mobil. Ia pun harus menjadi tahanan kota dan melakukan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Curhatan Arsita soal penetapan status tersangka kepada suaminya di sosial media pun menjadi viral. Ia menuntut keadilan atas hal ini. Jadi kejadiannya itu hari Sabtu, Mas, tanggal 26 April 2025. Saya itu pagi itu ngambil jajan pasar di area pasar Patok di kota itu. Suami saya ngambil jajan pasar di area Berba. Karena kita berlawanan arah, jadi saya memutuskan untuk saya naik motor, suami saya naik mobil. Kemudian di atas jembatan layang Janti itu tidak sengaja, saya dan suami itu bertemu. Motor sama mobil itu ketemu, Mas, nggak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa, sekitar jembatan atau Babarsari itu, saya dijambret, Mas. Tas saya itu di cutter talinya, di cutter sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak, Mas, jambret gitu. Teriak agak kenceng. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran, Mas, sama jambretnya itu. Melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali. Karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting. Itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti. Dipepet lagi, tidak mau berhenti. Dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar. Naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat Bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu. Terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini, itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter, Mas. Ya kemudian hari itu saya dan suami langsung dibawa ke Polres ya. Dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan di bagian reskrim dan di bagian lantas itu dari pagi sampai jam 6 sore. Kemudian kami diperbolehkan pulang. Selanjutnya ada panggilan BAP sebagai saksi apa-apa itu. Setelah itu baru suami saya ditetapkan jadi tersangka. Gitu. Artinya ada yang melapor? Saya nggak tahu, Mas. Kalau yang ibu tahu, jambret itu warga mana? Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya. Oke. Terus polisi, penjelasan polisi bagaimana? Kok bisa jadi tersangka itu seperti apa? Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada apa ya, Mas? Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Saat ini kasus telah dilimpahkan pihak Polresta Sleman kepada Kejaksaan Negeri Sleman. Upaya mediasi sempat dilakukan Arsita dengan keluarga penjambret melalui sambungan telepon namun belum membuahkan hasil.